Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita insya Allah akan menyampaikan satu materi yang dipilih oleh teman-teman dari Kutub yang judulnya, kalau tidak salah katanya, apa ini, meraih atau raih mimpimu dengan tahajud. Kejar mimpimu dengan tahajud. Rupanya mimpi itu lari-lari ya, jadi harus dikejar. Sebelumnya, Ana ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian dan ingin mengingatkan juga bahwa kita di malam hari ini masih berada di salah satu waktu yang teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang berada di malam yang keberapa? Malam yang ke-15 ya. Malam yang ke-15 di bulan Rajab. Malam ke-15 di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang disebut bulan haram, yang ada 4 bulan di dalam 1 tahun. Dan kita sedang berada di bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram yang waktunya teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita pribadi dan kepada teman-teman sekalian bahwa jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu istimewa ini sehingga tidak bisa meraih kesempatan beramal yang luar biasa di bulan-bulan ini. Karena orang yang beramal saleh di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita manfaatkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menggunakan waktu-waktu istimewa ini sehingga kita bisa meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih berbagai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala telah memiliki bekal yang cukup yang bisa terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang yang berakal ketika dijanjikan satu keutamaan yang besar. Ketika kita dijanjikan ada satu waktu yang dijanjikan kepada kita untuk mendapatkan keutamaan dunia, kita dijanjikan itu mendapatkan obrolan barang-barang dunia yang begitu murah, kita akan berlomba-lomba untuk mengejar waktu tersebut. Kita akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan waktu tersebut sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal-hal dunia dengan begitu mudah. Kalau di online shop itu biasanya ada flash sale. Nah, ketika ada flash sale, mungkin sebagian menunggu dari jauh hari. Ketika pun itu diadakan oleh penyelenggara di tengah malam, banyak di antara kita berusaha untuk mendapatkan waktu tersebut. Maka bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk kita waktu, menyediakan untuk kita bulan-bulan tertentu yang di dalamnya kita bisa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita bisa mendapatkan berbagai karunia dari Allah yang tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lain. Maka semoga kita diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanfaatkan waktu-waktu istimewa ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, yang menyia-nyiakan waktu-waktu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan
ungkapan al-waqtu asmanu minal zahab, waktu lebih berharga dari emas, maka seandainya waktu biasa saja lebih berharga dari emas, bagaimana dengan waktu-waktu istimewa yang Allah sediakan untuk kita, yang salah satunya ada di bulan-bulan haram ini. Alhamdulillah kita masih ada di pertengahan bulan dan masih ada waktu untuk kita beramal soleh di bulan ini. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, bulan yang teristimewa di antara bulan-bulan yang lain. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tahajud. Pasti semua sudah paham dengan tahajud. Apalagi ini yang menyelenggarakan komunitas tahajud berantai. Semuanya insya Allah sudah menjadi ahli tahajud. Dan mudah-mudahan tahajud yang kita lakukan selama ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tahajud begitu istimewa sehingga banyak yang mengaitkan tahajud itu dengan pencapaian sesuatu yang ingin dicapai, baik dari hal-hal dunia maupun hal-hal akhirat. Dan dengan tema tadi yang disampaikan, kita ingin mengejar mimpi-mimpi kita sehingga mimpi itu bisa kita dapatkan. Mimpi itu bisa mudah untuk kita raih, yang salah satunya bisa kita lakukan meraih mimpi, mengejar mimpi itu dengan memperbanyak dan mendawamkan tahajud. Salah satu ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, ini teman-teman punya mimpi enggak? Antum punya mimpi enggak kabarnya? Punya ya. Apa sih mimpi yang ingin kita raih dalam kehidupan? Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jangan sampai kita salah memilih mimpi. Jangan sampai kita salah memimpikan suatu mimpi. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang betul-betul paham dengan keislaman mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, tentu mereka pun punya mimpi dalam kehidupan. Apa sih yang menjadi mimpi tertinggi orang-orang beriman itu? Kira-kira apa ya? Sukses di dunia, menjadi direktur atau punya pekerjaan yang gajinya satu hari 3M gitu. Orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi mereka yang tertinggi adalah bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bisa mendapatkan kehidupan dunia yang hasanah dan mendapatkan kehidupan akhirat yang hasanah. Dan juga mereka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah mimpi tertinggi yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita menempatkan mimpi-mimpi yang rendah sebagai mimpi tertinggi kita. Jangan sampai kita salah mengejar mimpi hanya sekedar mimpi kebaikan semu dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara manusia, tentu manusia yang beriman yang dimaksud adalah orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Orang-orang beriman, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta diberikan kehidupan yang baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Dan mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan, agar diselamatkan dari azab api neraka yang sangat menakutkan. Itulah mimpi yang seharusnya menjadi mimpi tertinggi untuk orang-orang yang beriman. Mereka bukan hanya menginginkan kebaikan ketika hidup di dunia. Mereka tidak hanya mengejar kesuksesan hidup pada saat mereka di dunia. Namun mereka pun menginginkan untuk meraih mimpi, yaitu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya juga, ya juga. Udah kan? Iya. Nah, lalu apa yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu? Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mungkin tidak pernah kita tinggalkan dalam setiap doa kita. Karena ini doa pamungkas kan. Doa sapu jagat. Karena dengan satu doa ini semua keinginan, semua permohonan, semua mimpi termasuk dalam doa ini dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang disebut dengan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat? Hasanah yang dimaksud di dalam doa yang sering kita panjatkan tersebut bukanlah berarti kebaikan yang bersifat duniawi semata, yang bersifat zahir, seperti kebaikan pekerjaan, kebaikan rizki, atau kebaikan yang lain. Namun kebaikan yang dimaksud, yang kita mohonkan kebaikan di dunia adalah kebahagiaan hati yang dirasakan ketika hidup di dunia. Karena seseorang dalam kehidupannya sebetulnya tidaklah mengejar kecuali kebahagiaan. Sebutkan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidupnya di dunia. Pasti yang disebutkan itu adalah hanya sarana untuk mendapatkan tujuan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan. Orang bercita-cita mengejar harta. Benarkah harta yang menjadi tujuan cita-citanya? Tidak. Sebetulnya orang yang mengejar harta itu adalah orang yang mengejar kebahagiaan dengan cara atau dengan sarana harta yang dia kejar. Hakikatnya yang dia kejar adalah kebahagiaan. Orang ketika mengejar pangkat, mengejar jabatan, apa yang dia kejar yang sebenarnya? Tentu bukan pangkat dan jabatan yang mereka kejar, tapi mereka menginginkan kebahagiaan yang mereka dapatkan dengan cara memiliki pangkat dan jabatan. Dan hal-hal lain yang dikejar oleh manusia pada dasarnya adalah sarana agar mereka sampai ke tujuan yang sebenarnya, tujuan yang menjadi ujung tujuan mereka, yaitu kebahagiaan hidup. Dan itulah yang dimaksud dengan hasanah di dunia. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan hidup ketika mereka hidup di dunia.